Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Silpiana dengan NIM 221020216, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan agama Islam. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Selamat menyaksikan. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas video mengenai Psikologi Pendidikan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Kira-kira apa saja ya materi yang akan kita bahas? Yuk simak video berikut ini. Jadi, materi-materi yang akan kita bahas itu materi dari kelompok 1, yaitu mengenai perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, mengenai belajar. Ketiga, teori belajar. Keempat, tentang intelijensi. Kelima, itu tentang motivasi. 6, tentang memori. Dan 7, tentang emosi. Jadi yang akan kita bahas itu mulai dari materi kelompok 1 yang membahas mengenai konsep perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya. Yang akan dibahas yaitu pengertian psikologi dulu nih. Jadi, secara bahasa, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata fisike dan logos. Fisike itu artinya jiwa, sedangkan logos itu berarti pengetahuan. Jadi, secara harfiah, psikologi itu diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Hal ini juga serupa diungkapkan oleh seorang ahli yang bernama Singgih. Dia itu mengungkapkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Kalau menurut Muhyiddin, dia itu mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tingkah laku tertutup. Tingkah laku terbuka itu seperti berbicara, duduk, dan berjalan. Sedangkan tingkah laku tertutup itu seperti berpikir, percaya, dan merasakan yang terjadi pada manusia. Kemudian, hal itu dikaitkan dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar manusia. Lalu, pembahasan yang kedua tentang psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini sebuah disiplin ilmu atau cabang ilmu psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis yang timbul dalam dunia pendidikan. Artinya, ilmu psikologis pendidikan ini penting bagi seorang guru atau tenaga pendidik karena mereka itu harus memahami setiap latar belakang siswanya guna dapat menjalankan tugasnya itu dengan efektif dan profesional. Lalu pembahasan yang ketiga itu ada yang membahas pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Ada perbedaan loh antara perkembangan dan pertumbuhan itu. Jadi, pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu proses bertambahnya ukuran atau volume tubuh akibat dari bertambahnya sel-sel yang ada di dalam tubuh ini, terutama pada makhluk hidup. Nah, proses ini tidak dapat kembali lagi ke bentuk awal dan proses ini dapat diukur dengan pengukuran tertentu dan dapat diukur dengan satuan. Misalnya itu pada bertambah panjangnya ukuran batang pada daun. Pada daun jagung misalnya semula dari 5 cm menjadi 7 cm. Nah, berbeda halnya dengan perkembangan. Kalau perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan suatu organ tubuh karena adanya pertumbuhan. Nah, proses ini nih tidak dapat diukur tetapi dapat dirasakan. Misalnya, terjadi proses kematangan pada organ reproduksi manusia. Jadi, perkembangan ini tidak dapat dinyatakan dengan angka. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu ada faktor internal. Yang terlibat dalam faktor internal ini ada genetik, perbedaan ras, etnis, dan bangsa. Kemudian ada umur, kelamin, dan hormon serta lingkungan. Faktor eksternal yaitu faktor prenatal atau selama kehamilan. Nah, faktor selama kehamilan ini contohnya gizi dan nutrisi selama kehamilan. Kemudian ada faktor kelahiran dan faktor pasca natal. Lalu bagaimana sih perkembangan menurut
perspektif Islam, jadi kalau di dalam dunia Islam, manusia itu diyakini hidup melalui 4 dimensi: rahim, dunia, kemudian alam barzah atau alam kuburan, dan alam akhirat. Jadi menurut perspektif Islam, manusia ini melewati 3 dimensi ini secara sangat singkat, dan kehidupan yang kekal itu hanya kehidupan di akhirat. Lalu ada periodisasi perkembangan manusia menurut Islam. Itu dibagi menjadi 4 periodisasi. Yang pertama itu dimulai daripada masa pembuahan, yaitu masa perkembangan atau masa seseorang itu saat bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian ada masa prenatal. Nah, masa prenatal di sini diartikan sebagai dalam kehamilan. Kemudian ada masa sejak lahir sampai dengan mati. Kemudian masa yang keempat itu masa akhirat, yang diawali dengan peniupan trompet sangkakala. Kemudian dibangkitkanlah ruh pada hari kiamat. Selanjutnya materi kelompok 2, yaitu mengenai belajar. Dimulai dari pengertian belajar. Ada berbagai banyak definisi tentang pengertian belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, ada pokok-pokok pengertian dari belajar yang telah dikemukakan. Yang pertama, belajar adalah proses, bukan produk. Jadi, adanya proses yang berlangsung itu tidak bisa diamati. Maka, untuk menjelaskannya itu didasarkan pada produk atau penilaian pembelajaran. Yang kedua, melalui belajar dapat diperoleh peningkatan pengetahuan, keyakinan, perilaku, keterampilan, dan sikap seseorang. Yang ketiga, perubahan yang terjadi akibat belajar itu bersifat progresif. Misalnya, dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakpaham menjadi paham, dari yang awalnya belum terampil kemudian menjadi terampil. Hal itu semuanya membutuhkan proses. Yang keempat, perubahan dari belajar itu dapat terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang kelima, hasil dari belajar itu relatif bersifat permanen. Kemudian pembahasan yang kedua ada mengenai ciri-ciri belajar. Jadi ciri-ciri belajar. Yang pertama, belajar itu ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Kedua, perubahan tingkah laku itu relatif bertahan lama. Dan yang ketiga, perubahan perilaku tidak langsung dapat diamati pada proses pembelajaran sedang terjadi. Nah, perubahan perilaku itu mungkin terjadi. Yang keempat, perubahan perilaku diakibatkan oleh pelatihan atau pengalaman yang diberikan. Yang kelima, pengalaman dan pelatihan itu dapat memberikan penguatan terhadap perubahan tinggi. Nah, di dalam belajar juga terdapat tahapan-tahapannya loh. Apa sih tahapan-tahapan di dalam belajar itu? Jadi, tahapan-tahapan di dalam belajar menurut salah seorang ahli, yaitu menurut Albert, itu dalam proses belajar siswa itu harus menempuh 4 tahapan. Yang pertama ada tahap perhatian, yang kedua itu ada tahap penyimpanan, yang ketiga tahap reproduksi, dan yang keempat itu ada tahap motivasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ini dapat digolongkan menjadi 2. Itu ada faktor yang berasal dari dalam diri faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. Misalnya itu meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Nah, faktor fisiologis ini misalnya minat, motivasi, intelijensi atau kecerdasan, memori atau ingatan, serta emosi. Kemudian ada faktor-faktor yang berasal dari luar juga. Nah, faktor yang berasal dari luar ini berasal dari luar individu atau dari luar pembelajar atau peserta didik. Ini meliputi 2 faktor juga, yaitu ada faktor sosial dan faktor non-sosial. Kalau faktor sosial itu ada pada orang tua, guru, dan teman sebaya. Jadi orang tua, guru, dan teman sebaya ini dapat memberikan
pengaruh terhadap seseorang yang sedang belajar. Kemudian faktor non-sosial. Faktor non-sosial itu misalnya ada keadaan udara, suhu, dan cuaca. Ada juga waktu dan tempat belajar, serta media atau fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam belajar itu juga dapat mempengaruhi proses belajarnya seseorang. Lalu materi yang terakhir yaitu mengenai gaya belajar. Jadi tipe-tipe belajar setiap orang tuh beda-beda. Ada yang belajar dengan visual, auditory, dan ada yang belajar menggunakan kinestetik. Kalau belajar menggunakan visual itu artinya belajar yang mengutamakan indera penglihatan. Nah, kemudian kalau belajar dengan gaya auditory itu belajar dengan menggunakan indera pendengaran. Jadi misalnya dibuat lagu, suatu pembelajaran itu dibuatkan lagu agar siswanya tuh lebih cepat ingat. Dan kalau pembelajaran yang ketiga itu gaya belajar dengan kinestetik, itu artinya gaya belajar yang dilakukan oleh seseorang tuh untuk memperoleh informasi dengan pengalaman atau sentuhan. Jika pada kelompok 2 tadi kita membahas materi mengenai belajar, pada kelompok 3 ini kita akan membahas materi mengenai teori belajar. Ternyata belajar itu juga memiliki teori loh. Lalu apa sih teori belajar itu? Jadi teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana manusia itu belajar sehingga bisa membantu kita itu memahami bagaimana proses yang kompleks yang melekat di dalam pembelajaran. Lalu terdapat macam-macam teori belajar. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Nah, behavioristik ini kuncinya itu tentang tingkah laku atau perilaku. Tingkah laku siapa? Yaitu tingkah laku siswa atau peserta didik. Jadi, hal yang utama yang diamati dalam teori behavioristik ini ialah tingkah laku dari peserta didik. Dia itu hanya mengandalkan perubahan perilaku tanpa memperhatikan prosesnya, sehingga teori ini bisa disebut juga dengan teori belajar. Dan teori behavioristik ini memandang individu itu hanya dari satu sisi saja, yaitu dari sisi jasmani, dan mengabaikan aspek-aspek mental. Artinya, teori behavioristik ini tidak mengakui adanya kecerdasan, minat, dan bakat dalam sebuah pembelajaran. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal di dalam teori behavioristik ini, ada yang pertama itu yaitu Ivan Pavlov, kemudian ada Edward Litordike, dan yang terakhir itu ada B.F. Skinner. Nah, teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori berbeda dengan teori belajar behavioristik. Jikalau teori belajar kognitif ini, dia itu merupakan teori yang mengedepankan atau menekankan pentingnya proses. Jika behavioristik tadi, dia itu hanya memikirkan hasil. Proses yang dimaksud di dalam teori behavioristik ini yaitu proses yang menekankan bagaimana cara kita berpikir, memahami, dan mengingat, bahkan menganalisis cara kita memperoleh informasi di dalam belajar. Tokoh-tokoh yang terkenal dari teori ini, yang pertama ada teori Kurt Lewin. Dia terkenal dengan teori lapangan, yaitu menyebutkan bahwa dalam proses belajar, individu itu dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu lingkungan, perilaku, dan faktor internal. Nah, jika tokoh yang kedua yaitu ada Jean Piaget. Jadi Jean Piaget ini memberikan pemahaman bahwa perkembangan dan pemikiran pemahaman anak itu tentang dunia. Jika disederhanakan, pandangan ini memberikan pandangan bahwa anak-anak itu belajar melalui perkembangan dan pemikiran yang berjenjang. Kemudian tokoh yang ketiga ada Jerome Burner. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori belajar humanistik atau humanisme. Jika dilihat dari artinya, humanisme itu berarti manusia. Artinya teori ini menekankan pentingnya peran individu dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, tujuan dari teori ini yaitu agar kita manusia dapat memanusiakan manusia semanusia-manusianya. Karena teori ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam seluruh potensi perkembangan seseorang.
Nah, materi yang keempat yaitu intelijensi. Berbicara mengenai intelijensi, biasanya itu selalu dikaitkan dengan kecerdasan. Lalu, apa sih sebenarnya intelijensi itu? Jadi, intelijensi adalah aktivitas atau perilaku yang menjadi perwujudan dari daya untuk memahami suatu hal. Jika di dalam bahasa Arab, intelijensi itu juga disebut dengan az-zaka, yang berarti pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan tentang memahami sesuatu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi itu sendiri. Yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan hidup, yang ketiga latar belakang sosial ekonomi, yang keempat kondisi fisik, dan yang kelima itu iklim emosi. Nah, ada juga macam-macam intelijensi. Jadi, menurut Howard Gardner itu terdapat 9 kecerdasan dalam setiap individu. Dia itu membaginya, yang pertama ada kecerdasan kata, kecerdasan angka atau matematis logis, yang ketiga kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan gaul, kecerdasan gambar, kecerdasan lingkungan, dan kecerdasan eksistensi atau yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Jadi intelijensi seseorang itu juga berpengaruh pada keberhasilan belajar seseorang. Yang artinya semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang, maka semakin tinggi juga prestasi belajar yang akan dicapai oleh orang tersebut. Namun berbeda halnya jika anak itu memiliki skor IQ di bawah 70, dan tidak mungkin dong dia akan belajar dan mencapai hasil belajar yang sama seperti dengan anak-anak yang memiliki IQ normal, apalagi anak yang jenius. Nah, selanjutnya materi kelompok 5 yaitu mengenai motivasi. Lalu apa sih motivasi itu sendiri? Jadi motivasi itu dapat diartikan sebagai sebuah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan berbagai usaha atau aktivitas. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi ini juga ada ciri-cirinya. Ciri-ciri motivasi yang pertama yaitu tekun dalam menghadapi tugas. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Dia itu tidak lekas putus asa. Yang ketiga, memajukan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima itu cepat bosan pada tugas-tugas rutin atau hal-hal yang bersifat berulang dan kurang kreatif. Yang keenam itu dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Dan yang kedelapan itu senang mencari dan memecahkan masalah sosial. Lalu motivasi ini juga memiliki fungsi loh. Menurut Sardiman, motivasi ini terdapat 3 fungsi, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai penggerak, atau mendorong manusia itu untuk berbuat sebagai motor yang melepaskan energi. Jadi motivasi dalam hal ini kayak merupakan motivasi penggerak dari setiap kegiatan yang dikerjakan. Yang kedua, fungsinya menentukan arah perbuatan. Jadi dia tuh kayak sebagai tujuan yang hendak dicapai. Jadi dengan ini motivasi itu dapat memberikan arah dan kegiatan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan kita, sesuai dengan rumusan masalah. Yang ketiga itu menyeleksi perbuatan. Artinya menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna untuk mencapai tujuan, dan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Kemudian di dalam kegiatan belajar, motivasi ini juga ada kaitannya loh.
Jadi di dalam kegiatan belajar, motivasi ini dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri individu yang dapat menimbulkan kegiatan belajar itu sendiri, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh individu itu dapat tercapai. Jadi, jika siswa memiliki motivasi yang tinggi, maka siswa tersebut akan mencapai prestasi yang baik di dalam proses sekolahnya. Selanjutnya, materi kelompok 6 itu mengenai memori. Apa sih memori itu? Jadi, berbicara mengenai memori itu biasanya berkaitan dengan ingatan. Jadi, kalau pengertian secara lengkap menurut psikologi, memori itu diartikan sebagai fungsi yang terlibat dalam mengenang atau mengalami lagi pengalaman masa lalu. Kemudian yang kedua, memori itu diartikan sebagai keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali. Kalau pengertian yang ketiga, memori itu diartikan sebagai satu pengalaman masa lalu yang sangat khas. Jadi memori ini merupakan proses penting dalam kehidupan sehari-hari kita yang memungkinkan manusia untuk menyimpan dan mengakses informasi yang sedang terjadi sekarang dan yang telah terjadi di masa lalu. Ada struktur di dalam memori, yaitu ada sensori memori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Nah, semua itu memiliki peran yang berbeda dalam pembentukan perspektif dan pengambilan keputusan pada setiap individu. Kemudian, memori itu juga memiliki 3 fungsi atau ada 3 proses yang dimulai dari memberi kode atau sandi, menyimpan, dan menimbulkan kembali. Jadi pada proses pengkodean itu input sensori itu diterima dan ditransformasi ke dalam sebuah bentuk atau ada kode-kode yang dapat disimpan. Kemudian pada proses penyimpanan itu, informasi yang telah diberi kode tadi kemudian diletakkan ke dalam struktur memori. Nah, adapun proses penimbulan kembali, itu informasi yang telah tersimpan tadi itu berusaha diakses atau dikonekkan kembali jikalau dibutuhkan. Kemudian penelitian tentang memori ini telah membantu kita memahami proses-proses kompleks yang terjadi di dalam otak ini, termasuk bagaimana informasi itu disimpan. Biasanya itu terjadi pada seorang guru. Contohnya pada saat seorang guru itu mengulas materi yang telah disampaikannya kemarin agar tidak dilupakan oleh siswanya. Nah, hal ini nih dapat membantu kita mempertahankan ingatan yang telah diajarkan oleh guru kita tadi. Kemudian ada juga faktor-faktor yang membuat ingatan orang itu menjadi lemah. Salah satu faktornya yaitu faktor usia. Kemudian ada lagi faktor kondisi kesehatan. Kemudian ada lagi faktor bahan makanan atau asupan gizi yang dimakan dalam tubuh kita. Itu dapat memperlambat proses memori kita juga. Jadi kita tuh sangat penting memahami tentang memori ini dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian ada hubungan antara memori dengan belajar nih. Misalnya seorang siswa disuruh gurunya itu mempelajari tentang kandungan surat Al-An'am, tentang keikhlasan dalam hidup. Nah, jadi siswa itu mula-mula tuh mendapatkan informasi yang masuk ke dalam sistem memorinya tuh dari sensor register. Nah, jadi apabila siswa itu menaruh perhatian pada apa yang ia pelajari, maka informasi itu tuh akan diteruskan ke memori jangka pendek. Selanjutnya, informasi itu akan diulang-ulang dan masuk ke memori jangka panjang. Nah, suatu saat kemudian ketika dia ulangan atau ujian atau ketika kita seorang guru menanyakan hal tersebut, maka informasi itu akan dimunculkan kembali pada memori jangka panjang. Nah,
Proses menyimpan informasi dalam memori ini biasa disebut dengan menghafal. Jika berbicara tentang memori, itu pasti berbicara tentang lupa. Jadi lupa itu dalam perspektif Islam itu lupa akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingatan-ingatan yang lupa itu bukan berarti hilang, tetapi ingatan itu tuh hanya sulit untuk dimunculkan kembali. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu emosi. Apa sih emosi itu? Jadi emosi itu dapat diartikan sebagai kondisi psikologis yang mendorong seseorang itu untuk bertindak atau melakukan sesuatu setelah adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri dia atau dari luar dirinya. Jadi emosi itu memiliki reaksi yang kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi, sehingga terjadi perubahan perilaku yang akan menimbulkan kegoncangan yang kadang-kadang itu terjadi ketegangan antara emosi ini dengan lingkungannya. Emosi itu dijelaskan secara berbeda-beda oleh para ahli pakar psikologi. Namun semuanya itu sepakat bahwa emosi itu adalah bentuk dari perubahan dari adanya dorongan. Jadi emosi ini kayak melibatkan perubahan ini perubahan fisik dan perubahan karakter, seperti misalnya perubahan dalam bernafas, denyut nadi, dan memproduksi kelenjar. Tapi jika dari sudut pandang mental, emosi ini berarti suatu keadaan senang atau cemas yang ditandai dengan adanya perasaan yang kuat, dan biasanya itu dorongan menuju bentuk nyata dari suatu tingkah laku. Jadi emosi yang sangat kuat itu akan terjadi sejumlah gangguan terhadap fungsi intelektual. Ternyata emosi-emosi ini juga memiliki fungsi loh. Yang pertama, emosi itu berfungsi sebagai energizer atau pembangkit energi yang memberikan gairah dalam kehidupan manusia. Kemudian emosi juga berfungsi sebagai pembawa pesan. Yang ketiga, emosi berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Lalu ada jenis-jenis dan macam-macam emosi loh. Jenis-jenis dan macam-macam emosi itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada emosi yang menyenangkan, itu emosi yang positif. Jadi emosi positif ini adalah emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Salah satunya itu sifat cinta, rasa kasih sayang, riang, gembira, rasa ingin tahu. Kemudian kalau emosi yang tidak menyenangkan itu disebut juga dengan emosi negatif. Ini emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya. Itu seperti sedih, marah, benci, takut. Kemudian emosi ini juga berpengaruh loh pada kualitas belajar seseorang. Jadi apabila orang itu memiliki emosi yang positif, itu akan mempercepat proses belajarnya, dan dia akan memperoleh hasil yang maksimal. Namun jika orang memiliki emosi yang negatif, itu dapat memperlambat proses belajarnya, bahkan bisa memberhentikan proses belajarnya itu. Jadi untuk mendapatkan hasil belajar yang efektif, yang maksimal, maka kita harus menciptakan energi yang positif juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini terkait materi dari kelompok 1 sampai kelompok 7 sebagai tugas UAS dari Ibu Husna Lutfia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.